Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita saksikan kembali visual terkini dari Gedung KPK Jakarta, di mana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah tiba di Gedung KPK, didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan memang, Saudara, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan. Kami masih menunggu terkait dengan pemeriksaan Nadiem Makarim terkait penyelidikan pengadaan Google Cloud di Kemendikbud Ristek. Kita akan langsung sapa saudara jurnalis Kompas TV, Abel Insani yang ada di Gedung KPK Jakarta bersama juru kamera Gandiar Febrian. Abel, kemudian selain Nadiem Makarim, hari ini juga akan ada Yakut Khalil Qomas. Kemudian apa yang akan digali dari kedua mantan menteri era Jokowi ini? Ya, baru saja untuk mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini datang ke KPK bersama dengan kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris, baru saja datang. Kemudian saat ini yang sedang dilakukan adalah menuju ke meja registrasi, di mana nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan untuk menggali informasi dan kemudian apa saja yang nantinya akan digali oleh penyidik dari KPK ini tentunya terkait dengan dugaan korupsi Google Cloud yang memang sudah dilakukan atau sudah terjadi sejak era COVID-19, dan memang untuk saat ini masih belum diinformasikan terkait apa saja nanti yang akan penyidik tanyakan. Tapi yang jelas kalau kita bisa melihat terkait dengan penyelidikan kasus dari Google Cloud ini beberapa tahapannya memang masih penyelidikan. KPK juga kemarin sudah sempat meriksa ada beberapa yang dipanggil untuk bisa dimintai keterangan, termasuk status dari Nadiem Makarim sendiri yang dipanggil pada 30 Juli. Kemudian ada mantan komisaris Gotoh dan juga mantan direktur Gotoh, yakni pada 5 Agustus. Kemudian nanti apa lagi yang akan digali oleh KPK, yakni adalah terkait dengan penyelidikan soal kuota internet gratis di Kemendikbudristek. Ini juga nantinya akan ada hubungannya terkait dengan kuota gratis dan juga Google Cloud yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi nanti kita akan nantikan bersama sebenarnya apa saja nanti yang akan ditanyakan oleh KPK kepada Nadiem Makarim, karena ini juga cukup penting terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di era COVID-19 tersebut. Selain itu, selain Nadiem Makarim, juga menteri di era Jokowi yang nantinya akan diperiksa KPK pada hari ini adalah Menteri Agama, yakni Yakut Khalil Qomas, di mana ini terkait dengan dugaan kuota haji, di mana kuota haji yang sebenarnya pada saat itu adalah 20.000 kuota haji tambahan diberikan oleh Arab Saudi, dan pembagiannya dianggap melanggar undang-undang karena seharusnya yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas pada saat itu adalah 92% untuk reguler dan juga 8% ini untuk haji khusus, tapi yang dilakukan adalah 50-50 atau 50-50. Jadi 10.000 untuk kuota reguler, kemudian 10.000 lagi untuk kuota khusus. Tentu ini dianggap melanggar undang-undang, yakni pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kita akan melihat untuk saat ini Hotman Paris ini sudah keluar dari gedung KPK, kita akan melihat bersama. Sehat-sehat, Bang. Amin. Ya, saudara, baru saja tadi kita saksikan bersama juga kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Hotman Paris,
ini sudah meninggalkan gedung KPK setelah mengantarkan Nadiem Makarim tadi ke meja registrasi. Kemudian kami juga masih menunggu saudara, selain Nadiem Makarim yang datang hari ini, ada juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan kuota haji. Sebelumnya saudara, jika terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud ini, selain Nadiem Makarim, KPK sebelumnya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf sus Nadiem, Ainun Naim. Namun kemarin di tanggal 6 Agustus pada hari Rabu, Ainun Naim mangkir dari panggilan KPK. Dan tentunya saudara, Ainun ini yang merupakan mantan staf sus dari Nadiem Makarim ini akan diklarifikasi terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Dan memang KPK sebelumnya sudah menyelidiki dugaan rasuah juga di Kemendikbudristek saudara, yang seharusnya memang bebarengan dengan Chromebook, namun kemudian karena Chromebook sudah ditangani oleh Kejagung, maka dari itu KPK kali ini membuka penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi Google Cloud. Kami kembali ke Abel Insani. Abel, tadi kita sama-sama menyaksikan Nadiem Makarim sudah masuk ke gedung KPK, namun sekali lagi, apakah memang sudah ada pihak-pihak lain selain Nadiem Makarim yang hari ini akan diperiksa terkait dengan korupsi Google Cloud? Belum ada terkait dengan kasus dugaan korupsi Google Cloud. Selain Nadiem Makarim, tadi belum ada yang lainnya terkait dengan dugaan korupsi Google Cloud. Ini baru Nadiem Makarim, dan juga tadi datang bersama dengan pengacaranya yakni Hotman Paris, yang kemudian tidak lama masuk ke dalam gedung KPK, melakukan registrasi, kemudian keluar lagi tanpa memberikan komentar apapun atau tanpa mengklarifikasi apapun kepada wartawan, dan kemudian langsung masuk ke kendaraan. Nah, ini memang kita juga masih menunggu bagaimana proses penyelidikannya, apakah memang akan dilakukan pagi ini atau nanti siang. Ini terkait dengan hal tersebut kami masih harus mengkonfirmasi kepada pihak dari KPK, yang tentunya untuk hari ini memang sudah terjadwal Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, yakni Menteri di era Jokowi, ini akan diperiksa oleh KPK. Namun terkait dengan pertanyaan apa nanti yang akan diajukan oleh penyidik kepada Nadiem Makarim, ini kami masih belum mengetahui terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas intinya nanti dari penyidik ini akan menggali soal pertanyaan-pertanyaan atau menggali soal kasus Google Cloud yang kemudian memang sudah dicurigai atau sudah tercium sejak era COVID-19. Selain kasus Google Cloud, ini juga nanti dari KPK akan mencoba untuk menggali terkait dengan kasus kuota internet gratis di Kemendikbudristek, yang ini juga ada hubungannya dengan dugaan korupsi Google Cloud. Jadi nanti kita akan tunggu apakah KPK akan memeriksa Nadiem Makarim pagi ini atau seperti apa, dan apa saja nanti akan yang digali oleh KPK kepada Nadiem Makarim. Kembali ke Anda. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV. Informasi terkait dengan pemeriksaan Yakut Khalil Qaumas maupun Nadiem Makarim akan hadir dalam program kami selanjutnya. Saya Bima Natenaya, sampai jumpa.
News Kompas TV, saudara, setelah tadi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di KPK, kini giliran mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang juga tiba di gedung KPK beberapa saat setelah Nadiem Makarim tiba, saudara. Dan dua mantan menteri era Jokowi ini memang hari ini diperiksa ataupun dijadwalkan diperiksa oleh KPK terkait dengan dua kasus yang berbeda. Jika mantan Menak Yakut Khalil Qomas ini diperiksa terkait dengan dugaan korupsi ataupun terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2023 dan juga 2024. Sementara kalau Nadiem Makarim, saudara, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Dan kita saksikan bersama, saudara, saat ini mantan ataupun Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas ini saat ini berada di meja registrasi untuk selanjutnya kemudian tentunya akan langsung menjalani pemeriksaan di dalam gedung KPK. Kami kembali akan ke rekan Abel Insani yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Abel, bisa Anda jelaskan kembali terkait dengan pemeriksaan dua mantan menteri di era Jokowi ini, yaitu Yakut Khalil Qomas dan juga Nadiem Makarim yang baru saja tiba di KPK? Era Jokowi ini baru saja tiba di KPK yang kemudian saat ini sedang melakukan registrasi di meja registrasi, di mana nanti memang terjadwal akan dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan akan menggali informasi terkait dengan kuota haji tahun 2024. Kalau kita melihat memang ini dugaannya korupsi kuota haji khusus tahun 2024 dan memang kalau kita sudah mendengar beberapa hal yang diucapkan oleh KPK, ini KPK sempat menyebutkan bahwa sudah 2 minggu yang lalu melayangkan pemanggilan kepada mantan Menteri Yakut Khalil Qomas yang kemudian KPK nanti akan menggali secara berjenjang terkait dengan informasi tersebut, di mana sudah pernah melakukan pemanggilan dan pemanggilan ini kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, kemudian travel haji dan umroh yang dilakukan pada 20 Juni 2025 dan yang terbaru juga sudah melakukan pemanggilan kepada Dirjen PHU atau penyelenggara haji dan umroh yang ini juga sebagai bentuk penyelidikan secara penggalian informasi secara berjenjang kepada KPK karena hingga saat ini memang kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan keterangan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini dianggap penting sehingga untuk keterangan dari Yakut ini harus diterangkan pada KPK yang terjadwal pada hari ini. Memang kalau kita melihat lagi terkait dengan apa saja yang ditonjolkan dari KPK untuk pemeriksaan pada hari ini adalah terkait dengan kuota haji 2024 atau kuota haji khusus 2024, di mana pada tahun 2024 Arab Saudi ini memberikan kuota tambahan yakni sebanyak 20.000, di mana 20.000 ini seharusnya pembagiannya ini adalah 8% untuk kuota haji khusus dan kemudian 92% ini untuk kuota haji reguler. Namun pada saat itu yang dilakukan adalah 50-50 atau 50-50, artinya 10.000 dari 20.000 ini untuk kuota haji khusus, lalu 10.000 ini kuota haji reguler. Nah, inilah yang dianggap pelanggaran. Kemudian Yakut dianggap tidak melakukan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, di mana pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji dan umroh ini sebesar 8%, sedangkan 92% ini untuk kuota haji reguler, sehingga inilah nanti yang akan digali oleh KPK atau penyidik KPK kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang saat ini atau baru saja tiba dan kemudian saat ini
sedang berada di meja registrasi. Tadi juga saya melihat bahwa tidak ada yang mendampingi, artinya ia datang sendiri begitu, di mana nanti apakah pertanyaan-pertanyaan dari penyidik KPK ini terkait dengan hal lain atau tidak, tapi yang jelas kalau kita melihat juga tadi kita juga sudah mengetahui bahwa sudah ada Nadiem Makarim juga, yakni dua mantan menteri era Jokowi saat ini sudah datang ke KPK dan nanti akan diperiksa oleh KPK terkait dengan Nadiem Makarim. Ini diperiksa terkait dengan Google Cloud, di mana ini sudah ada sejak era COVID begitu ya, artinya untuk kasus dari Google Cloud ini juga nanti akan digali penuh oleh KPK. Selain menggali soal Google Cloud, ini juga nanti akan menggali soal dugaan korupsi internet gratis di Kemendikbudristek. Jadi nanti kita akan nantikan bersama bagaimana proses dari penyidikan KPK, kemudian apa saja yang akan ditanyakan kepada dua mantan menteri di era Jokowi ini. Kembali ke Anda. Baik Abel, terkait dengan dua kasus ini, dari kasus dugaan korupsi kuota haji, kemudian dugaan korupsi pengadaan Google Cloud, apakah sudah ada isyarat dari KPK bahwa kasus ini akan naik ke tahap penyidikan secepatnya? Belum ada terkait dengan apakah kasus ini akan segera naik ke penyidikan atau belum, karena memang untuk saat ini adalah pertama kalinya untuk Yakut Khalil Qomas ini datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Kemudian dari Nadiem Makarim juga baru saja akan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan Google Cloud. Jadi ini masih belum ada keterangan terkait dengan apakah kasus ini akan cepat naik penyidikan atau apakah kasus ini akan segera akan ada diumumkan tersangka. Hingga saat ini yang kami masih tunggu adalah terkait dengan pemeriksaan. Bagaimana nanti proses pemeriksaannya, apa saja yang akan digali oleh KPK terkait dengan pertanyaan kepada dua mantan menteri tersebut, yang kemudian apakah nantinya ternyata kasus ini akan segera naik ke penyidikan atau tidak, ini kami masih menunggu. Terkait dengan hal tersebut kita tunggu saja, karena dua mantan menteri di era Jokowi yang saat ini akan diperiksa KPK baru saja tiba. Tadi Nadiem tiba pukul 9.15, kemudian untuk Yakut ini tiba pukul 9.30. Keduanya sudah melakukan registrasi, tinggal menunggu dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan dua hal tersebut. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita nantikan update-nya seperti apa. Dan saudara, sekali lagi kami informasikan kepada Anda bahwa beberapa saat lalu mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, dan juga mantan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim, sudah tiba di KPK Jakarta, tentunya untuk memberikan keterangan di dua kasus yang berbeda. Mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, diperiksa terkait dengan penyelidikan kasus korupsi kuota haji 2024, di mana KPK mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses pembagian penambahan kuota haji. Pemerintah awalnya meminta penambahan kuota haji 2024 kepada pemerintah Arab Saudi untuk memangkas antrian haji. Kemudian diberikanlah oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 20.000 kuota, dan itu yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk memperpendek antrian haji. Seharusnya dibagi saudara 8% untuk haji khusus dan juga 92% untuk haji reguler, namun dalam pelaksanaannya kuota dibagi rata menjadi masing-masing 50%. Inilah yang kemudian akan didalami KPK, saudara, dengan memeriksa Yakut Khalil Qomas, kemudian juga meminta keterangan sejumlah pihak termasuk travel agent untuk menelusuri tentunya pembagian kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara untuk Nadiem Makarim, saudara,
Nadiem diperiksa KPK ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud, dan ini berbeda dengan kasus yang lainnya yang terkait dengan pengadaan Chromebook, karena kasus untuk pengadaan Chromebook ini sudah dilaksanakan ataupun sudah ditangani oleh Kejagung, maka KPK ini mengambil alih untuk mengenangani kasus terkait dengan pengadaan Google Cloud seperti itu. Namun memang dari kedua kasus ini saudara, baik dari kasus pengadaan Google Cloud maupun kasus dugaan korupsi kuota haji, ini semuanya masih dalam tahap penyelidikan tentunya, dan keterangan dari kedua tokoh ini, kedua menteri era Jokowi ini saudara, akan dibutuhkan tentunya untuk memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan bagaimana sebenarnya duduk perkara dari pengadaan Google Cloud maupun terkait dengan pembagian kuota haji. Dan kita akan nantikan saudara apa saja kemudian yang disampaikan ataupun yang diminta keterangannya oleh KPK kepada Yakut maupun Nadiem Makarim, dan apa sebenarnya kemudian peran dari kedua tokoh ini dalam dua kasus tersebut. Demikian breaking news saudara, saya Bremana Tenaya, sampai jumpa.